أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وخرجني مخرج صدق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal hudur masyayikhonal a'izza, mustami'in mustami'at rahimakumullah, sedaya para alim, para sesepuh bini sepuh, sedaya para pilenggah ingkang dahat minulya, semua yang senantiasa dalam naungan rahmat agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentu puji syukur bersama mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terima kasih waktunya. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa sowan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah dan kultum setelah ibadah salat subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu dua kalimah yang kami sampaikan ada manfaatnya dan barakahnya. Amin. Alhamdulillahnya lagi kula ngaji teng podium paling dhuwur nggih niki. Dadi isuk-isuk kon munggah teng podium sing paling dhuwur dereng tau kula. Podium sak menten dhuwure dereng tau kula. Nggih nembe niki ya, nembe niki. Muga-muga selamat teman-teman. Ayyuhal hudur, sareng-sareng monggo kita angen-angen meresapi apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Rasulullah. Kalimatul hikmah. Wa qala ahlul hikmah halaka qaumun min qablikum bi thalathati khisalin bi fudulit ta'ami bi fudulil manami wa bifudulil kalam au kama qala. Ada tiga hal yang apabila ini dilakukan maka menjadi tidak baik. Ada tiga hal ini apabila di dalam menjalankannya berlebihan maka dampaknya tidak cuma tidak baik, halaka, bisa jadi merusak. Jadi telung perkara niki nek ngelakoni niku berlebihan dadine mboten apik. Padahal tiga perkara ini adalah hal yang sifatnya perilaku keseharian kita, kebutuhan kita dalam keseharian kita. Napa telung perkara sing mboten apik nek berlebihan niku? Siji, bifuduli ta'ami, berlebihan di dalam makan. Mboten saya. Nek wong Jawa bahasa sederhana kokean madang nggih. Kokean mangan mboten sae niku. Nek mangane akeh niku tasih terukur, nek kokean mangan mboten sae. Memang yang bahasa paling pas sampai ada tis rasa itu yang memang bahasa Jawa. Nah, terus ditambahi keluarga barang. Hubbud dunia itu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang mencintai dunia ini tidak terlalu kena maknanya Pak. Yang dimaksudkan
maqasidul kalimahnya tidak kena. Tapi ini bahasa Jawa kenapa? Hubud dunya ini bahasa Jawane ya kedonyan. Nanti kena nih. Nggih, kedonyan. Ini konotasinya sudah jelas. Tapi kalau cinta dunia masih napa nggih? Masih belum sebegitu kenal. Yang kedua, yang tidak baik itu bifudulil manam, berlebihan di dalam tidur. Mboten saya kokean turu nih rapi nanti rapi nih nek turune okeh kayak bayi barang nih kapi kan. Tapi begitu sudah wis muni kokean turu, konotasinya tidak baik. Yang ketiga bifudulil kalami, berlebihan di dalam berbicara. Betul saya kokean ngomong niki rapi kecuali penceramah. Niki ya kudu cetok istisnae kudu cetok. Nek mboten kula tertuduh niki. Pagi hari ini kita kupas yang nomor 2, bifudulil manam. Tidak baik kita itu berlebihan di dalam tidur. Ayyuhal hudur, tidur itu kebutuhan kita. Malah tidur itu disebut dalam ayat, Pak. Ini kata surah An-Naba. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah itu jadikan tidur kita bagian dari tempat istirahat kita. Satu hal yang kita lakukan kok disebut dalam Al-Quran, berarti itu hal yang sangat penting, sangat bermakna dalam kehidupan kita. Nah, ayat tadi menyebut tentang tidur, dan yang menariknya lagi pakai kalimat wa ja'alna. Allah leh dawuh niku ngagem domir jamak, wa ja'alna, dan kami, padahal kudune domir ini kudune mufrad nih kudune, karena Allah itu zat yang maha satu, maha tunggal. Kudune tidak pakai kata kami, kudune pakai kata aku atau saya jadikan, tapi niki mboten kami. Napa maknanya? Nek Gusti Allah niku leh dawuh damel kalimat saya atau aku, berarti ini Allah di dalam mengerjakan sesuatu tunggal, dia sendiri tanpa melibatkan makhluknya. Tapi nek ngagem dhamirna kami, berarti Allah di dalam melakukan sesuatu ini melibatkan para makhluknya. Tidur ini yang menata Allah ya, tapi kita dilibatkan untuk juga menata agar tidur itu baik. Di manalah melibatkan Gusti Allah. Allah itu menata tidurnya di belahan bumi ini dengan kekuasaannya, dan niki menunjukkan kekuasaan Gusti Allah. Nek mboten Gusti Allah mboten mampu niki. Akan ditatanya waktu, ada siang, ada malam, diputarnya bumi dan matahari agar belahan waktu itu bisa berjalan dengan sedemikian rupa. Jadi wong niku digawe awan niku mripate iso melek kabeh. Cara lampu wonten 40 watt. Nek awan, you know nggih. Begitu matahari tenggelam sing 40 watt kanton pinten? 5 watt. Begitu pun bar ngisak jam 09.00 jam 10 kanton pinten? No watt. Serah nganggo watt ngono wis.
les. Dan itu kalau tidak Allah yang menidurkan ini tidak mampu. Separuh bumi wong turu kabeh, mboten namung wong. Makhluk yang lain tidur semuanya. Hewan tidur, tumbuhan tidur. Kalau tidak Allah tidak mampu ini. Masya Allah niki Allah niki Allah niki. Dan kalau tidak Allah tidak dalam kemampuan ini. Jangankan menidurkan orang lain. Wong kadang awake dhewe niki nurukne awake dhewe dadi masalah kok. Ngene iki. Kadang wong arep turu ndak butuh dokter. Ngombe pil lagi iso turu. Enten balah wong niku duwe penyakit ra iso turu. Napa jenenge penyakit ini ya? Insomnia. Wah, nggih, pokoke bangsa ngoten niku. Lho niku sing susah mboten namung sing wong sing ra iso turu, tanggane melu susah niku. Bab nek bengi mesti golek kanca. Nglitik ngenteng pundi golek kancane jak melek. Padahal kancane nggih mun ngantuk ora. Oh nggih, cara mriki terus dijak remi, cara ngonco kusuman iki ora niku. Nggih. Ibu-ibu kamutan mboten. Bagaimana menidurkan anak itu kadang krasa lek angel leh nurokne. Ya, anak isih dolanan sing nurokne wis anak ini sih dolanan nurung ketok oleh ngantuk mripate tasih padang ibune ini wis merem sik. Tapi Allah Masya Allah. Maka inilah ayyuhal khudur, betapa bahwa ketika Allah itu ikut terlibat menata dalam tidur kita. Lagi apalagi kelibatan Allah di dalam tidur kita itu. Allah memberikan kepada kita rasa kantuk. Padahal Gusti Allah dhewe niku ora tau ngantuk, ora butuh ngantuk, mboten butuh sare. Tapi diberinya makhluknya ini, manusia ini rasa ngantuk ben iso turu. Ini ngantuk niku sing paring Gusti Allah niku. Dan itu nikmat besar dari Allah. Jadi ngantuk itu sangat penting. Nah, ketika orang tanpa ngantuk kok terus turu, wah ini ki ratan niku wis tabrakan kabeh. Turu brok. Ora ana rasa ngantuk. Tol niku wis ra kalap niku. Berinya rasa kantuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bisa menjadikan tidur kita itu lauk untuk nyenyak adalah ngantuk, Pak. Wong niku nek wis ngantuk, Pak, ora butuh kasur, Pak. Nggih nggih. Kamar ra butuh AC, Pak, nek pun ngantuk niku. Karpet nglusuh teman wis dadi, nggih nggih. Jangankan kok nglusuh, lumbuh niku lho, Pak, iso turu kok. Lumbuh niku lho iso turu. Ora usah sing lendetan kok ngelirik sing lendetan. Ora usah sing lendetan, niku iso turu sebab ada rasa kantuk, dan itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tetapi ada ayyuhal khudur yang harus kita tata di dalam tidur kita agar tidur itu menjadi baik. Di mana penataannya? Salah satu yang ditata adalah kapan waktu dan tempat tidur yang baik itu di mana. Niki sing kudu ditata. Ada 3 hal, ada 3 tempat untuk tidur itu tidak baik, Pak. Kapan dan di mana itu? Yang pertama, an-naumu qabla salatil fardhi. Turu di waktu kita sudah mendengar azan. Jadi turu sebelum sholat fardu padahal wis manjing. Krungu azan, wah kok turu.
maka engkau akan kehilangan mutiara waktunya salat. Ya Rasulullah, lah kok pamit kali garwane, Bu duhur aku tak turu sik ya. Lah wong genah adzan wis muni kok. Lah kok pamit turu. Kira-kira adzan wis muni kok pamit turu. Jamaah mboten salate para. Ada mutiara waktu salah itu fi awali waktiha, di awal waktu salat. Yang kedua, an-naumu fil majlisil ilmi, turu sing mboten apik niku turu pas pengajian. Niki arep muni ra penak berasane kala. Kula roh ndingkluke wong niku ndingkluk ngrungokne napa ndingkluk merem niku kula roh wonten dhuwur kok kula ora. Kula nggih ra penak nek kajeng ngene. Masa arep ditutuk nilai nerangne niku ora. Tidur kok di majelis ilmu tidak bagus, Pak. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara majelis. Apa mutiara majelisnya? Yang ilmu. Maka olehnya ketika orang itu kok mangkat ngaji ya, ini kudu ditoto kuat niatnya tenan. Wis nawa itu ngaji lillahi ta'ala, wis kudu kuat niatnya. Sebab kadang orang itu di majelis ilmu itu niatnya separuh ngaji, separuh pancen ya arep turu. Alih panitia pengajian wis ditoto, sop depan dipenuhi dulu sing ngarep-ngarep. Ibu-ibu diatur Bu, monggo Bu ngajeng dikebaki riyen. Ya ngapunten ya kula ngantuk tak teng mburi mawon. Niki wis separuh niate teko nang majelis iki wis arep ning mburi golek lendetan terus nggih. Sing ngaji munggah podium. Niku jamaah golek nggon dhewe-dhewe. Sing pas endi ya karo rodok ngambung kalih ngantuke niku lho. Maka engkau akan kehilangan mutiara ilmu. Di mana mutiara ilmunya? Di mana mutiara majelisnya? Ya ilmu itu. Jenengan teng majelis kok turu, terus kondur. Ibu-ibu pulang dari pengajian ditanya suaminya, "Bu, wis rampung boleh ngaji?" "Sampun." "Apa ya mau temani apa?" "Duka kula namung dingkluk kok." Wis ra iso nerusne niku. Kenapa kemudian kita tidak boleh di majelis ilmu itu kita tidur? Sebab di majelis ini adalah tempat umum banyak orang. Kudune turu niku adalah membutuhkan tempat sendiri, menjaga privasi kita. Kenapa? Karena orang yang sedang tidur itu sedang kehilangan kontrol akalnya. Jadi wong kok turu teng ngarepe wong akeh mboten pantes, Pak. Napa ngeces? Ya isa niku ora ora. Yang bentuk kusuman meneh ora. Tenan. Wis masalah nih. Mila kok jenengan kok andaikan orang itu harus tidur di majelis ilmu, dia sedang tidak dalam niatan tidur tapi sedang tertidur. Padha napa mboten? Ora padha. Bedane teng pundi? Orang itu kalau tidur maka tasbih disalahne dhisik lagi turu. Tapi nek tertidur dia tidur dulu baru tasbih tiba. Klothek. Ini namung teng mriku tok bedane. Sedang
tidur. Oleh karenanya sekali lagi ikhtiari kalau kita berangkat ke majelis ilmu, upayakan agar kita itu dalam kondisi niat yang kuat, badannya betul-betul dikondisikan untuk hadir di majelis ilmu zahiran wa batinan. Anu Pak Yai kula ngantuk saestu kadang niku. Nggih diupayakne. Atus pundi carane? Jenengan kok arep mangkat teng pengajian kok wis krasa ngantuk. Jenengan nggawa remason, Pak. Ini kalau sing disedot-sedot yang apa? Fresh care untuk saraf kita lalu kemudian bangun kembali. Ya ampun remason dilalet meripat ya ampun ya. Yang ketiga yang tidak baik untuk tidur itu inda tulu'il fajri wa inda ghurubiha. Tidur yang tidak baik yang ketiga itu adalah turu bar salat subuh. Dan saya bar salat subuh kok turu mboten apik. Padahal kita ini kok menang kabeh apa nih, Bang? Nah, kok terus menang terus ngingeti keluar apa tak penak teman-teman kan? Rodok turu kabeh. Oh, tersinggung kabeh. Ya Allah, habis subuh kok tidur, bro. Engkau akan kehilangan mutiara alam. Benar? Allah itu menata alam ini. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Semuanya ini ditata oleh Allah bukan tanpa tujuan, bro. Tapi semuanya disediakan oleh Allah untuk manusia. Sampai kemudian tatanan bagaimana kita merasakan bahwa ketika pagi habis subuh menjelang terbitnya matahari itu sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Cobi pun persani betapa udara itu paling segar untuk kita hirup ada di waktu pagi. Matahari sangat dibutuhkan oleh tubuh dicerap untuk kesehatannya. Balas sakniki orang kok pengen mengobati dari sakit COVID, dia harus salah satunya berjemur di matahari pagi malam. Allah nih yang menata Allah. Mila wong kok bar subuh kok turu niki tangi turu mboten tambah ketok sehat. Bar turu rasane malah lemes, malah lungkrah. Nggih napa nggih? Kenapa? Allah ini yang menata. Allah niki. Maka upayakan lalu kemudian kita hirup udara pagi, oksigennya untuk kesehatan tubuh kita. Lalu kita ambil sinar matahari pagi untuk tubuh kita. Kula nate Pak kepanggih seorang pelatih pernah ketemu seorang pelatih senam tai chi, Pak. Senam tai chi ini geraknya halus, Pak. Mboten kados senam aerobik sing ngeten-ngeten apa mboten. Halus saja dia, tapi dia sampaikan begini. Kiai, kami itu kalau senam tidak begitu geraknya, tidak begitu dahsyat, kita halus saja, tapi kita memang sedang menyerap sari-sari alam yang diberikan oleh Tuhan di waktu pagi. Kan orangnya Chinese, Pak. Dari terbitnya matahari, udara segar dia gunakan untuk kemudian mengolah energi di dalam tubuhnya disatukan dengan energi alam ini. Mas ketinggal sehat, Masya Allah.
Mila pesene wong biyen iki ora. Sederhana saja. Jangankan kok tidur bar subuh, tangi awan mawon ra oleh. Le nek tangi aja awan-awan ndak rezekimu ditotol, totol tanggamu. Untuk kusuman wis ra ono sing pitik ora. Untuk apa ya? Untuk kita Allah sediakan semua ruang dan waktu ini untuk manusia. Oleh karenanya ayyuhal fudur, ketika kita kemudian misalnya harus Ramadan niku harus tidur berapa, maka sekali lagi upayakan tidur kita itu dalam ruang yang masih mengambil tatanan Allah di alam pagi ini. Salah satu kula ini semayanan kali nyai kula, ayo melu ngaji ya ning Al Barokah untuk kusuman. Untuk barku terus tak ubeng-ubeng nih bom boten turu Mas Uton. Apa ya kadim? Ayyuhal fudur. Maka ketika kemudian tidur lagi yang tidak baik itu inda ghurubiha, ketika tenggelamnya matahari. Boten saya ini. Kenapa? Engkau akan kehilangan mutiara tubuh. Di mana mutiara tubuh itu? Ada di otak kita. Saat matahari tenggelam, maka tidak bagus tidur. Akan menghilangkan kecerdasan otak. Kelingan boten nalikanipun putrane panjenengan napa wayah anak kita yang SD itu arep maghrib kok turu, mungkin bar maghrib kok tangi mesti bingung Pak, nganggo seragam arep mangkat sekolah. Ngene nggih. Itu kok diteruskan begitu Pak, maka akan tumpul kecerdasan otak. Maka oleh karenanya domirna tadi Allah yang menata tidur kita, tetapi memerankan hambanya untuk kemudian menata ruang dan tidurnya untuk tidak berlebihan, terutama memilih di mana ruang yang pas untuk tidur, mana waktu yang pas untuk tidur, agar senantiasa bahwa tidur itu bagian dari kita mengistirahatkan diri karena lelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun. Terakhir Bapak Ibu, sugeng sare. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.